Kalian tahu yang lagi rame sekarang ini? NASA mengungkap adanya ancaman badai matahari tersembunyi. Halo, selamat malam guys. Selamat malam Sabtu. Bener, banyak banget yang ngetek gue di sini. Oke, kita langsung aja cek fakta-fakta yang dikemukakan oleh VT tersebut ya. Dari pernyataan pertama, dia bilang NASA mengungkapkan adanya badai matahari tersembunyi. Badai matahari itu tidak merupakan agenda yang tersembunyi. Itu tuh udah pengetahuan umum. Dia tuh termasuk siklus 11 tahunannya matahari kita. Nih, gue tunjukin data siklus solar storm atau badai matahari dari tahun 75 hingga sekarang. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5 badai matahari ya. Kita lagi di solar cycle ke-25. Solar cycle terakhir itu 24 dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Dan kalau kalian lihat, ini merupakan siklus. Siklus itu pasti terjadi, which is common knowledge. Lalu hal ini dikaitkan dengan 15 bilioner yang mau buat bunker di dalam tanah seharga ratusan juta dolar. Jadi dikaitkan sama badai matahari. Yang menurut gue itu nggak ada kaitannya. Karena apa? Karena ancaman di dunia ini nggak cuma badai matahari, tapi ada perang, ya kan? Lebih masuk akal karena mereka tuh bikin bunker karena perang. Lagi pula itu duit-duit mereka gitu. Kalau gue punya ratusan juta dolar buat di-spend, ya gue juga bakal bikin underground bunker yang isinya kolam renang dan gym dan PS gitu kan, isi rakitan. Tiga Lalu ada bintik di bagian di video ini matahari. yang kayak Dan gini. berdasarkan laporan, bintik-bintik tersebut dapat memicu adanya badai matahari. Dan badai matahari tersebut berpotensi untuk menyemburkan jilatan api matahari ke arah bumi. Nah, apa yang terjadi kalau solar storm atau badai matahari ini benar-benar terjadi? Oke, yang pertama, badai matahari sedang terjadi. Bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi sejak Desember 2019. Kita udah masuk ke solar cycle 25, teman-teman. Nah, ini gue ambil dari website NASA. Desember 2019 mark the beginning of solar cycle 25. Jadi, sudah terjadi dan sedang terjadi. Oke? Lalu tadi katanya bintik matahari itu memicu badai matahari. Salah. Salah. Jadi badai matahari itu disebabkan oleh siklus solar atau solar cycle yang terjadi 11 tahun sekali akibat dari medan magnet matahari kita itu kebalik atau flip dari utara ke selatan, selatan ke utara. Dan ketika ngeflip, dia tuh kacau kan, medan magnetik matahari itu kacau karena matahari itu bukan solid tapi plasma. Sehingga terjadi untayan-untayan yang membuat lontaran-lontaran flare CME ke arah luar matahari gitu. Jadi setiap 11 tahun sekali medan magnet matahari itu selalu siklus itu berputar utara selatan selatan utara dan ini menyebabkan solar storm. Lalu di video tersebut bilang kalau jaringan listrik akan mati. Benar, tapi cuma di belahan utara bumi. Karena apa? Karena kita Indonesia itu berada di tengah khatulistiwa. Gue udah berkali-kali ini ngomong nih. Kalau kalian perhatiin gambar ini, bumi itu punya pelindung alami teman-teman, yaitu magnetosfer atau medan magnet bumi. Lihat strukturnya. Dia itu keluar dari utara dan selatan, dan ketika matahari itu menembakkan solar flare atau corona mass ejection ya CME berupa partikel bermuatan, dia akan nabrak medan magnet bumi dulu, duar gitu, terus dibelokin ke utara dan ke selatan. Ketika dibelokin ke utara, partikel bermuatan akan nabrak atmosfer, jeder, terionisasi, jadilah aurora borealis. Aurora yang terjadi di kutub utara. Ketika dibelokin ke selatan, dia akan nabrak atmosfer juga, terionisasi, jeder, jadilah aurora australis atau aurora yang ada di kutub selatan. Jadi, wilayah di Katulistiwa itu terlindung banget. Lihat, tebel banget kan magnetosfernya. Karena emang ya strukturnya kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat peta ini adalah peta dampak badai matahari di tahun 2012 ya. Di warna merah itu terdampak banget, di warna ungu hingga hitam itu terdampak sedikit, bahkan enggak terdampak sama sekali. Dan Indonesia tidak terdampak ya, sedikit lah istilahnya. Dan yang banyak bilang itu betul, ketika badai matahari terjadi, itu bisa mengoverload trafo hingga meledak. Dan ini pernah terjadi di tahun 1989 di Kanada yang namanya hydropower outage yang terjadi di musim dingin waktu itu selama 11 jam kalau nggak salah. Dan itu di belahan bumi utara teman-teman, di Indonesia enggak. Dan yang pasti kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kita udah menerapkan teknologi untuk mencegah terbakarnya trafo kita. Pertama, kita bisa menerapkan kapasitor banks namanya. Di sini ada kapasitor yang bertindak seperti baterai ya teman-teman. Jadi ketika trafo itu kena overload dari partikel bermuatan matahari, dia akan mengalirkan arus overload tersebut ke kapasitor ini, seperti power bank lah istilahnya. Jadi
kecas, jadi nggak membuat trafo terbakar. Atau bisa juga pakai teknologi lama, yaitu sangkar Faraday untuk menghalau partikel bermuatan, jadi disebar ke jaring-jaring besi seperti ini. Jadi nggak membuat overload trafo kita. Dan tentu aja itu terjadinya di belahan utara dan selatan bumi doang. Di Indonesia enggak. Di Indonesia tuh gemah ripah lojinawi. Kita tuh keren banget lah negeri kita pokoknya. Terlindung dari medan magnet bumi, kan berada di tengah-tengah khatulistiwa, sinar matahari sepanjang tahun. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Kemudian efek-efek lain kayak misalnya pesawat tabrakan karena navigasi error, satelit-satelit jatuh, yang dibilang mbaknya itu kan, atau internet mati, itu tuh udah ada penangkalnya, tenang aja. Kemudian banyak mengkaitkan badai matahari dengan film di Netflix, Leave the World Behind. Harusnya nonton sampai habis. Itu Leave the World Behind itu gue udah nonton. Di akhir dijelasin kalau film tersebut adalah simulasi ketika perang modern terjadi. Jadi ketika perang modern terjadi, diceritain di filmnya kalau hacker terlibat. Jadi hacker itu ngehack pembangkit listrik di Amerika yang udah terhubung ke internet. Jadi mati lampu semuanya tuh. Kemudian diikuti dengan kepanikan massal yang merupakan perang apa strategi perang modern gitu. Terus in the end di akhir film itu ada ledakan bom nuklir yang diserang oleh negara lain gitu. Jadi harus nonton sampai habis filmnya biar tahu paham konteksnya, bukan karena badai matahari. Nah, di akhir VT, Mbaknya bilang kalau ini adalah prediksi. NASA bisa salah, bisa enggak. Gini loh teman-teman. Pertama, NASA memprediksi badai matahari itu bukan memprediksi ada atau enggak, tapi memprediksi kapan puncaknya badai matahari, seberapa besarnya, dan akan berakhir kapan. Nah, ini redline di sini itu kemungkinan besar berakhir ya badai matahari sekarang solar cycle 25 kemungkinan besar berangsur-angsur turun di tahun 2030-an. Bukan ada atau enggak, jadi apa enggak nih badai matahari? Enggak. Karena apa? Karena ini merupakan siklus, teman-teman. Kalau siklus tersebut pernah terjadi di masa lalu, maka pasti akan terjadi di masa depan gitu loh. Kayak misalnya gunung berapi nih, di misalnya Gunung Krakatau pernah meletus di tahun 1883. Pasti akan terjadi lagi letusan di masa depan selama gunung berapi tersebut ada, atau gempa bumi lah. Ketika di suatu wilayah itu pernah terjadi gempa dan ketika diteliti bahwa zona tersebut berada di zona subduksi pertemuan dua lempeng, prediksinya adalah bukan ada apa enggak nih gempa di masa depan. Prediksinya bukan itu, tapi seberapa besar gempa yang akan terjadi di wilayah tersebut. Pasti terjadi gitu, karena itu sebuah siklus. Oke, akhir kata kesimpulannya, badai matahari itu sedang terjadi sekarang. Dan kenapa kita, orang Indonesia, nggak merasakannya? Karena kita tinggal di Katulistiwa, jauh dari belahan utara dan selatan bumi. Kalau kita bisa ngelihat aurora di langit malam, itu baru parah banget tuh badai matahari. Dan selama sejarah pencatatan data, aurora itu nggak pernah sampai Katulistiwa. Paling parah itu di Carrington Event, dia tuh pernah sampai ke Florida, dan emang nggak pernah sampai ke Katulistiwa. Kalau di Indonesia ya, amit-amit ya, kita ngelihat aurora di langit malam, itu baru bahaya. Karena apa? Badai matahari itu tuh gede banget, hingga menyebabkan medan magnetik bumi itu kok sapu. Dan buat mbak yang VT-nya gue stitch, lain kali kalau bikin VT, tolong diperdalam lagi gitu, yang dibahas apa. Karena selama gue tonton, gue tuh ekspresi muka gue tuh kayak, nggak gitu, nggak gitu. Oke, no offense. Jadi, selamat malam. Dadah, selamat malam minggu teman-teman.